Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan kembali menganalisa 3 buah emiten itu yang dimiliki oleh PTRO, itu Petrosi, dan juga emiten POWR yang dimiliki oleh Cikarang Listrindo serta CAMP yang dimiliki oleh Campina Ice Cream Industry. Jadi kalau kita perhatikan untuk emiten yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah CAMP. Itu tampak CAMP hari ini dibuka di Rp286, di mana tampak dibuka lebih rendah dari harga penutupan kemarin. Dengan rentang harga CAMP hari ini adalah di Rp286 sampai dengan Rp306 dan ditutup di harga 296 atau menguat 2 poin atau 0,68%. Jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di Rp294. CAMP hari ini tampak memiliki volume perdagangan itu hanya sebesar Rp382,1 juta, di mana market cap-nya adalah 1,74 triliun dengan price earning ratio-nya adalah 16,05 kali, di mana hari ini average price daripada CAMP adalah di Rp299,8. Kalau kita perhatikan CAMP hari ini paling banyak diperdagangkan di harga Rp300, itu sebesar 4.616 lot dengan 73 kali transaksi, di mana pada saat penutupan pasar hari ini itu tampak di posisi bid itu paling banyak antrean ada di harga Rp290, itu sebesar 2.927 lot, dan di offernya sendiri itu tampak antrian paling banyak ada di harga 304, itu sebesar 6.788 lot. Kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada CAMP, tampak kita peroleh informasi bahwa dalam 30 hari kumulatif up and down itu CAMP ditutup hijau itu hanya sebanyak 8 kali dan ditutup merah sebanyak 12 kali, dimana kalau kita perhatikan rentang harga CAMP dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 286 sampai dengan 316 rupiah, dimana kalau kita bandingkan dengan harga CAMP saat ini yang di 296, maka tampak harga CAMP itu berada di bawah rata-rata daripada rentang harga 1 bulan terakhir. Dan asing hari ini tampak tidak melakukan transaksi di emiten CAMP. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir juga asing tidak masuk di CAMP, dan dalam sebulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy itu sebesar 614 juta rupiah. Kalau kita perhatikan dari key statistik daripada CAMP, jadi kalau kita lihat tampak dari earning per share daripada CAMP itu tampak berkembang lumayan bagus. Kalau kita perhatikan dalam 4 tahun terakhir ini, jadi dari 2018 itu sampai ke 2021, itu tampak 2021 itu kemungkinan EPS-nya adalah yang paling tinggi dalam 4 tahun terakhir. Dan kalau kita perhatikan dari sisi valuasinya sendiri, itu tampak dividen yield daripada CAMP adalah 2,36%, jadi masih sedikit di bawah dari rata-rata bunga deposito dalam setahun, dan PBV-nya ini cukup agak sedikit mahal, yaitu di 1,74 kali. Sedangkan profitability daripada CAMP kalau kita perhatikan tampak net profit margin dari CAMP ini 2 digit di 10,69%, dan return on equity-nya sendiri juga lumayan bagus, itu masih 2 digit di 10,83%. Dan kalau kita perhatikan dari quick ratio daripada CAMP ini cukup lumayan bagus, hampir lumayan besar sekali, itu di 914%, dan hutang daripada CAMP ini cukup lumayan kecil, itu hanya 14,48%. Dan kalau kita beralih ke sisi benar detektor dalam 1 minggu terakhir, itu karena saat ini kita agak sudah berbeda kebijakan daripada IHSG, itu tidak BEI, tampak tidak bisa mencari benar detektor hari ini, jadi kita pakai yang 1 minggu terakhir. Dalam 1 minggu terakhir untuk CAMP itu tampak benar detektor itu memberikan informasi bahwa top one broker dan
top 5 broker ini posisinya adalah netral, sedangkan top 3 broker ini sedang melakukan small akumulasi, di mana broker YP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 292 dan broker NI sebagai top net seller-nya. Sedangkan kalau kita perhatikan dari sisi stokastik untuk CAMP ini tampak hari ini itu percentage K menolak untuk memotong percentage D ke bawah dan tampak bergerak ke atas, sehingga ini cukup memberikan signal yang bagus bagi CAMP. Dan kalau kita lihat dari sisi volumenya juga tampak volume dari perdagangan CAMP ini meningkat dari dalam minggu ini, dari Senin, Selasa, Rabu ini cukup lumayan naik. Dan kalau dilihat dari sisi MACD ini tampak hari ini garis MACD ini berusaha untuk memotong garis signal, dan dari histogramnya sendiri ini tampak mulai menyentuh angka 0, sehingga kalau besok bergerak ke atas maka tren ini sudah akan berubah menuju uptrend. Dan dari sisi EMA-nya sendiri kalau kita lihat itu tampak EMA 5 ini memotong EMA 8 hari ini dan sedang berusaha EMA 8 dan EMA 5 untuk memotong EMA 13, sehingga terkonfirmasi secara minor trend ini CAMP ini sedang bergerak ke atas. Dan dari sisi EMA 50 maupun EMA 20-nya ini masih berada di bawah daripada EMA 50 untuk EMA 20-nya, dan dari EMA 200-nya itu tampak hari ini CAMP lagi mengetes support EMA 200-nya. Ini juga perlu kehati-hatian daripada cuan mania untuk menyikapinya. Sehingga bagi kami untuk CAMP ini memiliki support pertama itu di 290 dan support keduanya adalah di 284, dengan resisten pertama adalah di all time high hari ini itu di Rp306 dan resisten keduanya di Rp314. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dengan kode emiten POWR. Jadi kalau kita perhatikan POWR itu tampak hari ini dibuka di harga 625 dengan rentang harga hari ini adalah di 625 sampai dengan 635 dan ditutup di 630 atau menguat 5 poin atau 0,80% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di Rp625. Dan kalau kita perhatikan dari grafik harga daripada POWR itu tampak sudah mulai bergerak untuk pullback di sini, tetapi cuan mania tetap juga harus hati-hati. Dan untuk POWR ini tampak hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 1,99 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah 10,13 triliun, di mana price earning ratio-nya ini masih cukup lumayan murah di 8,04 kali. Dan POWR hari ini tampak memiliki average price itu di harga Rp630,1. Dan kalau kita perhatikan POWR hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga 630 itu sebesar 23.472 lot dengan 448 kali transaksi. Dan pada saat penutupan pasar itu kalau kita perhatikan tampak antrian terbanyak di bidnya itu ada di harga 625 itu sebesar 17.128 lot, dan di overnya sendiri itu tampak antrian paling banyak adalah di harga 635 itu sebesar 14.838 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada POWR itu maka kita peroleh informasi bahwa POWR dalam 30 hari kumulatif up and down ditutup merah itu sebanyak 9 kali dan ditutup hijau sebanyak 11 kali. Dimana kalau kita perhatikan rentang harga dalam satu bulan ini untuk POWR adalah di 620 sampai dengan 675,
Dan dari year to date-nya sendiri adalah di 600 sampai dengan 860, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga saat ini yang di 630, maka boleh dikatakan POWR ini cukup masih lumayan murah. Dan hari ini tampak asing melakukan pembelian di emiten POWR sebesar 53,97 juta rupiah, dan dalam 1 minggu terakhir itu kita peroleh informasi bahwa asing melakukan net foreign buy sebesar 918,97 juta, di mana dalam 1 bulan terakhir itu asing melakukan net foreign sale sebesar 2,39 miliar rupiah. Dan kalau kita berpindah ke sisi key statistik daripada POWR, kita peroleh informasi bahwa dari sisi EPS-nya, kalau kita lihat tampak EPS di tahun ini kemungkinan sedikit lebih baik daripada EPS di tahun kemarin, di tahun 2020, akan tetapi kalau kita bandingkan dengan 2019 itu tampak EPS tahun ini kemungkinan lebih kecil daripada 2019. Dan kalau kita lihat dari sisi valuasi daripada POWR, ini dari sisi dividen yieldnya ini lumayan bagus, hampir 2 kali dari bunga deposito, yaitu 8,48%. Dan PBV-nya sendiri, price book value ratio-nya itu hanya sebesar 1,02 kali, jadi masih boleh dikatakan agak cukup murah. Dan kalau kita lihat dari profitability-nya, itu tampak net profit margin daripada POWR ini 2 digit di 17,24%, dan di ROE-nya sendiri juga 2 digit, lumayan bagus di 12,67%. Dan kalau kita lihat dari quick ratio-nya juga lumayan bagus, POWR itu hampir 7 kali daripada aktiva tetapnya. Dan dari sisi hutangnya sendiri itu tampak hutang yang dimiliki oleh POWR ini masih di bawah dari modal yang dimiliki, itu sebesar 96,23%. Dari sisi benar detektor, itu kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir untuk POWR tampak top 1 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, di mana top 3 broker posisinya adalah netral, sedangkan top 5 broker ini sedang melakukan small distribution. Dan broker YU itu sebagai top net buyer-nya di harga Rp634, sedangkan broker DR adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastiknya sendiri ini juga tampak hari ini sedang berusaha untuk membuat golden cross dan tepat berada di batas atas daripada oversold untuk POWR. Dan kalau kita perhatikan untuk volumenya, tampak volume hari ini itu berada di bawah dari volume rata-rata dalam 20 hari maupun di bawah rata-rata dari volume perdagangan kemarin. Ini yang sedikit kurang menarik. Dan MACD-nya juga masih bergerak ke bawah, di mana kalau kita perhatikan histogram walaupun sudah mulai mendekati angka 0 dan lebih rendah daripada histogram kemarin, akan tetapi kalau kita lihat tampak MACD garisnya ini masih bergerak ke bawah dan masih berada di bawah garis signal, sehingga tren ini masih belum berubah. Dan kalau kita perhatikan dari sisi EMA-nya sendiri, itu tampak hari ini EMA 20 ini tampak memotong EMA 50. Ini cukup memberikan signal yang kurang bagus bagi kami. Dan tampak juga EMA 5 ini masih bergerak ke bawah. Demikian juga untuk EMA 8 dan EMA 13-nya, hingga terkonfirmasi secara minor trend maupun middle trend maupun mayor trend, karena EMA 200 ini masih berada di atas. Ini untuk POWR ini masih bergerak ke bawah, sedang downtrend. Dan kalau kita tarik garis trend line untuk support trend line yang merah ini, jadi cuan mania perlu hati-hati kalau sudah tertembus di kisaran antara 605 dan 620, ini kemungkinan harga akan bergerak ke bawah, sehingga trading plan daripada cuan mania ini perlu dijalankan. Dimana bagi kami untuk POWR ini memiliki support pertama di 620 dan support keduanya di 605, sedangkan untuk resistennya itu ada di 665 dan 675. Dan untuk emiten terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh
PTRO. Jadi kalau kita perhatikan PTRO tampak hari ini itu dibuka di harga 2.360, dan kalau kita lihat dari grafiknya sendiri, ya, grafik harga saat penutupan, itu tampak PTRO ini sedang bergerak ke atas, dan hari ini rentang harga daripada PTRO itu adalah di 2350 sampai dengan 2400, dan ditutup di harga 2400 atau menguat 50 poin atau 2,13% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di Rp2.350. PTRO sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 937,02 juta rupiah, dengan market cap-nya adalah 2,42 triliun, di mana price earning ratio-nya ini cukup lumayan murah di 7,1 kali, dan PTRO hari ini memiliki average price di harga Rp2.375,8. Kalau kita perhatikan di perdagangan hari ini, itu PTRO tampak paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupan di Rp2.400, itu sebesar 1.628 lot dengan 51 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan pasar hari ini, tampak di bidnya itu paling banyak antrean itu ada di harga 2.350 sebesar 1.097 lot. Dan di overnya sendiri itu tampak agak mepet. Itu antrean paling banyak di harga 2.400 itu sebesar 1.149 lot. Dari sisi price dari untuk PTRO dalam 30 hari cumulative up and down, itu kita peroleh informasi bahwa PTRO ditutup merah sebanyak 12 kali dan ditutup hijau sebanyak 10 kali. Dimana kalau kita perhatikan dari rentang harga PTRO dalam 1 bulan terakhir adalah di 2220 sampai dengan 2810, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga PTRO saat ini boleh dikatakan harga PTRO ini masih berada di bawah rata-rata dalam 1 bulannya. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 269,93 juta rupiah di emiten PTRO hari ini. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan net foreign sale itu sebesar 325,07 juta, di mana dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 3,77 miliar rupiah. Sehingga dari data 1 hari, 1 minggu maupun 1 bulan ini tampak asing mulai masuk ke emiten PTRO ini. Dari sisi bandar detektor sendiri, kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir, itu tampak PTRO ini memberikan bandar detektor memberikan informasi top 1 broker ini posisinya adalah netral, sedangkan top 3 broker sedang melakukan small distribution, di mana top 5 broker ini sedang normal distribution, sedangkan ZP adalah sebagai top net buyer-nya itu di harga Rp2.345 dan broker BK adalah sebagai top net sellernya. Kalau kita perhatikan dari sisi stokastik daripada PTRO, itu tampak hari ini terjadi pemantulan untuk percentage K, tidak jadi memotong percentage D dan masih bergerak ke atas. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi volume, ini tampak volume hari ini lebih rendah dari perdagangan hari kemarin. Demikian juga jika dibandingkan dengan rata-rata volume 20 hari terakhir, tampak volume hari ini itu masih berada di bawahnya. Sedangkan dari garis MACD sendiri tampak sedikit ada perkembangan bagus, tampak MACD ini sedang meliuk ke atas berusaha untuk memotong garis signal, dan dari histogramnya sendiri juga mulai mendekati angka 0. Sehingga kalau ini terjadi perpotongan maka terkonfirmasi tren itu sudah mulai berubah. Dan dari sisi EMA-nya sendiri untuk PTRO itu tampak hari ini EMA 5 sedang berusaha memotong untuk EMA 8, dan hari ini tampak dari candle ini sedang berusaha mengetes untuk EMA 13-nya, jadi resisten EMA 13-nya. Jika ini berhasil tertembus, maka secara minor trend itu akan bergerak ke atas. Akan tetapi kalau kita lihat
dari sisi EMA 20 ini tampak masih bergerak ke bawah, di bawah dari EMA 50, sehingga secara middle trend untuk PTRO ini masih terjadi downtrend. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari support EMA 200-nya ini masih berada di bawah, sehingga bagi kami untuk PTRO ini untuk support pertama di 2310, sedangkan support keduanya itu ada di 2200 rupiah. Sedangkan untuk resisten pertama dari PTRO itu ada di 2630 rupiah dan resisten keduanya ada di 2880 rupiah. Jadi demikianlah analisa saham 3 buah emiten yang kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh Campina Ice Cream Industry, kemudian POWR atau Cikarang Listrindo, dan PTRO Petrosi, yang dimana kalau kita perhatikan tadi dari price earning ratio-nya maupun dari PBV-nya ini cukup lumayan murah dengan dividend yield yang juga cukup lumayan menarik. Jadi semoga dari pembahasan ini bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami tekankan dan garis bawahi sekali lagi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.